Kembali lagi lur, kali ini kita akan membahas film yang menceritakan tentang keadaan bumi yang sudah tidak bisa ditinggali hingga manusia hidup di luar angkasa. Sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya. Langsung saja cekicrot. Pada tahun 2092, memudarnya sinar matahari dan tanah asam telah menyebabkan hutan lenyap dan bumi telah kehabisan tanah subur hingga menjadikan daratan bumi seperti gurun. Dalam kondisi itu, sebuah perusahaan bernama UTS Corporation membuat rumah baru bagi manusia yang mengorbit di samping bumi. Namun 95% populasi manusia tetap tinggal di bumi. Itu karena UTS tidak cukup komponen untuk menampung semua manusia dan hanya beberapa orang terpilih dan memiliki duit saja yang mampu naik ke rumah baru untuk menjadi warga UTS. Karena keadaan seperti itu, beberapa manusia memilih untuk menjadi penyapu ruang orbit, mempertaruhkan nyawanya untuk mengumpulkan sampah yang mereka anggap layak untuk dijual seperti puing-puing pesawat luar angkasa dan menjualnya ke pabrik satelit pengelola limbah milik CEO UTS yaitu James Sullivan yang mengatakan bahwa dia sebenarnya peduli terhadap orang-orang yang ada di bumi. Namun apalah daya, kapasitas sudah mencapai batas sehingga dia berencana untuk membuat peradaban di Mars, yaitu bumi baru agar dapat menampung semua manusia yang ada di bumi. Welcome to the second space revolution, Mars, a happiness you never knew. Sementara itu, seorang penyapu luar angkasa bernama Kim Tae-ho tiba di pusat barang hilang milik UTS untuk melihat seorang gadis berumur 7 tahun yang tewas akibat kecelakaan pesawat luar angkasa. Dan karena dia tidak memiliki cuan, akhirnya Tae-ho membayar menggunakan sepatu magnetnya untuk melihat gadis itu. Tetapi dia merasa frustasi melihat gadis itu bukan yang dia cari, sehingga dia kembali keluar angkasa dan menuju pesawatnya yang bernama Victory yang memiliki kru yang terdiri dari robot bernama Babs dan Tiger Park, seorang mantan ketua geng narkoboy, juga pemimpin mereka yaitu Kapten Zeng. Lalu mereka bergegas untuk mencari puing-puing pesawat, namun mereka terlambat karena beberapa penyapu luar angkasa lainnya sedang memperebutkan puing pesawat. Tetapi dengan kekompakan tim, mereka berhasil mendapatkan pesawat luar angkasa itu. Mereka pun membawa puing pesawat itu ke pabrik pengelola limbah dan bukannya uang yang mereka dapatkan melainkan nombok untuk perbaikan kerusakan pesawat yang lebih mahal daripada harga pesawat itu sendiri. Lalu para kru berencana untuk memperbaiki kerusakannya sendiri agar mendapatkan uang. Tetapi pada saat melakukan perbaikan, mereka menemukan gadis di dalam puing pesawat. Lalu mereka membawanya ke dalam Victory dan berencana untuk memberikan gadis itu ke orang tuanya agar mendapatkan imbalan uang. Seketika berita di layar menunjukkan gambar si gadis dan memberitahunya bahwa gadis itu adalah android bernama Dorothy yang memiliki senjata pemusnah massal di dalam tubuhnya yang dibuat oleh kelompok teroris bernama Black Fox atau Rumah Hitam. Mendengar bahwa gadis itu berbahaya dan berbarengan juga dengan si gadis yang ingin bersin, mereka semua pun tiarap. Setelah berhamburan ke kamarnya masing-masing, Tiger Park menghubungi pihak berwajib untuk memberitahukan keberadaan gadis itu. Dan supaya tidak liar kemana-mana, mereka berencana untuk mengikatnya dan melakukan batu gunting kertas untuk menunjuk siapa yang akan melakukan pengikatan. Hingga Tae-ho melakukannya, namun pada saat akan melakukan pengikatan, gadis itu berdiri hingga dia menabrak barang-barang si gadis. Lalu dia membawanya kembali ke kamarnya untuk mendapatkan informasi dan dia menemukan HP si gadis yang memiliki banyak panggilan tak terjawab dari seorang bernama Kang Inu. Seketika dia mendapatkan ide picuanan. Tae-ho mengajak teman-temannya rapat di sebuah distrik pemukiman non warga UTS. Dan setelah sampai, mereka berlarian seperti maling ayam hingga tidak mengetahui bahwa gadis itu mempunyai kekuatan spesial yang dapat menjadikan tumbuhan yang sudah mati hidup kembali. Di dalam kafe,
Taiho menjelaskan ke rekannya bahwa gadis itu sedang dicari oleh dua kelompok, yaitu rubah hitam dan penjaga luar angkasa. Dan dengan kata lain, mereka akan mendapatkan uang dari hasil penyerahan gadis itu. Dan mereka berencana akan memberikan gadis itu ke rubah hitam sebagai pemilik asli si gadis dengan uang tebusan $1 juta. Dan setelah berunding dengan konyol tentang masalah pembagian duit, Taiho akhirnya melapor rubah hitam dengan suara yang sudah diubah. Dan yang mengangkatnya adalah Kang Hino, lalu menawarkan $2 juta untuk penebusan hingga membuat mereka gembira. Lalu memberitahu lokasi COD-an yang berada di distrik bisnis 32, tempatnya klub hantu, pukul 2. Dan Kang pun menyetujuinya. Tanpa mereka sadari, pembicaraan itu telah disadap oleh James dan sudah mengetahui lokasi COD-an, lalu memerintahkan pasukannya untuk ke sana sesuai waktu yang telah ditentukan. Sementara itu di pesawat Victory, ketika mereka akan bersiap dengan memasukkan Dorothy ke dalam tas, tiba-tiba polisi yang dipanggil Tiger muncul yang membuat mereka kocar-kacir untuk menyembunyikan Dorothy. Lalu polisi memeriksa Victory yang sudah diperbarui dengan komponen-komponen ilegal, dan dia melihat Tiger yang memberikan isyarat ke sebuah kamar yang lantas polisi itu mengeceknya, namun dia tidak menemukan apa-apa. Dan para kru kapal membuat sebuah rencana dengan memberikan dia uang suap, lalu memojokkannya karena dia telah menerima suap dan sudah melakukan tugas di luar jam operasional. Dan itu semua sudah direkam oleh Maps hingga polisi yang akhirnya meninggalkan pesawat dengan kesal. Beberapa saat kemudian di dalam klub hantu, Taiho dan Tiger sudah bertemu dengan Kang untuk melakukan pertukaran. Yang di sana juga pasukan James sudah bersiap di posisinya untuk mengambil Dorothy. Dan pada saat mereka sudah melakukan pertukaran, Dr. Kang melihat isi tas dan tidak ada Dorothy di sana, yang membuat mereka seketika panik dan mulai mencari keberadaan Dorothy, yang sekarang dia dengan santainya sedang berjalan di tengah kerumunan orang yang sedang bergoyang. Hingga pada saat dia melepaskan kacamatanya, semua orang mengenalinya, lantas panik dan berhamburan untuk menyelamatkan diri. Kang menemukannya dan berlari untuk mendapatkan Dorothy, tetapi dia apes malah diseret oleh kerumunan orang yang ketakutan. Taiho akhirnya berhasil mendapatkan Dorothy. Ketika penjaga luar angkasa akan menembaknya, Dorothy dengan kekuatan matanya membuat sebuah perisai untuk menghalau tembakan. Bar number 1, take it down. They're gone. Setelah mereka melarikan diri bersama Dorothy menggunakan pesawat, semua orang kesal atas apa yang terjadi. Lalu kapten menghancurkan dan membuang ponsel penyebab lokasi mereka diketahui. Dan dia tidak sengaja melihat gambar dirinya yang sedang digambar oleh Dorothy. Dan tak hanya kapten, semua kru pesawat juga digambar oleh Dorothy, hingga membuat dia dicintai oleh para kru. Beberapa hari kemudian ketika mereka transit, kapten heran dengan tanaman tomat yang sudah kering tiba-tiba tumbuh dengan segar di pesawat. Sementara Bob sambil merias wajah Dorothy memberitahu masa lalu kru Victory yang dulunya adalah konglomerat dan memiliki jabatan di masing-masing tempat. 장 선장은 머리는 똑똑한데 얘는 공대공 타격, 오염 지역 침투. Taiho dulunya adalah komandan penjaga ruang angkasa dan dia adalah prajurit paling jenius di UTS yang bekerja di bawah perintah James. Dan dalam satu misinya dia menemukan seorang bayi manusia yang seharusnya dia kirim kembali ke bumi, namun dia malah merawatnya dan membesarkannya seperti Malika dan memberi nama gadis itu Sunny. Dia juga berjanji kepadanya akan menjadi ayah yang baik dan dia tidak akan membunuh orang lagi, sehingga James yang mengetahui hal itu menganggap Taiho sudah tidak berguna dan mengusirnya dari kesatuan dan diturunkan ke koloni orbit yang paling kumuh, yang dimana dia tinggal tanpa rumah selama bertahun-tahun. Dan pada suatu hari orbitnya ditabrak oleh puing-puing meteor dan dia terpisah dari putrinya. Dan sejak saat itu dia mengumpulkan uang untuk mencari keberadaan putrinya yang dicintainya itu. 아빠를 기다리고 있을 테니까. Di tengah bab yang bercerita, tiba-tiba telepon berdering dan dia lantas memanggil Taiho yang excited mengetahuinya. Lalu Taiho memberitahu lokasi yang akan menjadi tempat COD-an berikutnya. Dan ketika Taiho sedang bersiap, Tiger khawatir tentang apa yang akan dilakukan kelompok rubah hitam kepada Dorothy. Taiho memberitahu bahwa dia perlu uang untuk mencari keberadaan Sunny. Dan tanpa mereka sadari, Dorothy diculik saat sedang beol di toilet. Dan mereka bereaksi ketika ada Dorothy bertemu
berteriak, lalu mulai mencarinya hingga Tiger menemukan keberadaan penculik. Lalu dia mengejarnya dan dia memberitahu juga Taiho. Namun penculik itu berhasil mengecoh Tiger, tetapi dengan cepat Taiho mampu mendapatkan Dorothy, lalu mengalahkan si penculik yang ternyata tidak sendirian. Dan ketika akan mengeroyok Taiho, Tiger dengan cepat memukul satu penculik dan mengalahkan para penculik. Lalu kapten yang datang dan membuka topeng dari salah satu penculik yang ternyata dia adalah Karim, seorang manajer pengelola limbah. Lalu percakapan mereka berpindah ke sebuah ruangan. Karim menjelaskan bahwa Dorothy adalah manusia dan bukan android. Dia terlahir dengan kelumpuhan. Jadi ayahnya bernama Dr. Kang menyuntikkan nanobot yang ditemukannya di luar angkasa sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan hidupnya. Yang alhasil Dorothy mampu berjalan kembali. Dan nanobot itu bukan hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi juga memberikan kekuatan unik seperti dapat berkomunikasi dengan nanobot lain dan menghidupkan tanaman yang sudah mati menjadi segar kembali, seperti halnya tanaman tomat yang berada di pesawat Victory. James mengetahui Dorothy memiliki kekuatan untuk menyembuhkan bumi dan membuatnya subur kembali. Dan jika Dorothy melakukannya, manusia tidak akan membutuhkannya. Dan agar hal itu tidak terjadi, James menciptakan bom hidrogen dan memberi label Dorothy sebagai ancaman, dan akan meledakkannya bersama bom yang akan membunuh manusia yang berada di bumi, dan menjadikan Mars tempat pilihan yang layak untuk manusia yang dia pilih. Dan kelompok rubah hitam sebenarnya adalah kelompok pencinta lingkungan, tetapi James memberikan mereka label teroris dan berencana untuk menyalahkan atas serangan bom hidrogen yang meledak di bumi kepada mereka. Lalu perbincangan mereka tergunting oleh keributan di luar yang dilakukan oleh penjaga luar angkasa untuk menangkap Dorothy. Dan setelah memberitahu lokasi pertemuan, mereka berpencar untuk menyelamatkan diri. Sementara Taiho akan membawa Dorothy agar tidak terdeteksi dengan cara menaiki ventilasi yang awalnya berhasil, namun mereka ketahuan oleh penjaga luar angkasa. Taiho berhasil menangkap tangan Bob, namun penjaga luar angkasa juga berhasil menggapai pesawat dan memegangi kaki Taiho yang menyebabkan Dorothy terjatuh. Dan untungnya dia berhasil diselamatkan oleh Tiger dengan berayun seperti Tarzan. Lalu Taiho mengambil kemudi untuk kabur dari kejaran penjaga luar angkasa. Dan saking cepatnya pesawat itu tak terkendali dan masuk ke zona yang dipenuhi nanobot. Kapten Zen menyuruh Dorothy untuk tutup mata dan dia mulai membantu teman-temannya yang sedang berusaha keluar dari zona berbahaya itu. Dan nanobot terus menggerogoti pesawat dan mereka pun sudah pasrah. Namun ketika Dorothy membuka mata, dia menggunakan kekuatannya untuk berkomunikasi dengan nanobot dan berhasil mengusir para nanobot yang menggerogoti di pesawat. Tetapi dia jatuh pingsan hingga membuat semua kru panik. Lalu Tiger melakukan CPR pada Dorothy dan ternyata Dorothy hanya mengelabui para kru dan dia terbangun sambil kentut, yang membuat semua kru lega dan tertawa bersama. Beberapa saat setelah berhasil keluar dari zona nanobot, mereka mendapatkan informasi bahwa rubah hitam telah membawa ayahnya Dorothy, yaitu Dr. Kang, untuk dipertemukan dengannya. Dan mereka juga sudah ada di lokasi yang telah disepakati, sehingga dengan gembira para kru menuju ke sana. Lalu mereka menyatukan pesawat dan akhirnya Dr. Kang bertemu lagi dengan anaknya. Lalu mulai berpelukan hingga membuat orang yang melihatnya bahagia terharu. Tetapi itu tidak bertahan lama, karena lokasi mereka ditemukan oleh penjaga luar angkasa yang mematikan mesin pesawatnya dan menerobos masuk membunuh Kang dan semua kelompok rubah hitam, lalu menangkap Dorothy. Namun mereka tidak membunuh kru Victory. James juga ikut dalam penggerebekan itu dan dia memberikan uang $4 juta seolah mengejek Taiho yang memang menginginkan uang itu untuk mencari putrinya. You just won the lottery. Victory. System reboot complete.
Setelah semua orang pergi, Tiger memberitahu kru bahwa mereka harus menyelamatkan Dorothy. Tetapi Tai-Ho mengambil cuan itu untuk menyelamatkan putrinya. Mereka lalu mulai pertengkaran kecil yang berakhir setelah Kapten Zeng menyuruh Tai-Ho untuk menyelamatkan putrinya. Sementara para kru lain akan menjalankan misi untuk menyelamatkan Dorothy. Dan dengan berat hati, akhirnya Tai-Ho meninggalkan faktori. Lalu dia terduduk di kursi untuk mengenang Sunny dengan melihat barang-barang miliknya. Dan di tengah kesedihan itulah dia melihat buku hasil tulisan Sunny yang berharap dia ingin menjadi orang baik seperti ayahnya, yang begitu berhasil mengubah hati Tai-Ho dan kembali menuju faktori untuk mengikuti misi penyelamatan sebagai driver pesawat faktori. Semua kru pun menyambutnya dan mereka pun bergerak untuk melakukan penyelamatan. Ternyata James menyimpan para penjaga di sekitar Victory yang lantas mengejar dan menembakinya. Kapten Zeng dan Bob mulai menembaki dan menghancurkan kapal-kapal yang mengejar dengan melompati satu persatu kapal hingga membuat tombak senjata patah, dan Bob harus kembali ke Victory. Dan di tengah keadaan yang mendesak, Tai-Ho memiliki sebuah rencana yang berlian dengan menerjang atmosfer bumi dan menyuruh Tiger untuk menaikkan bahan bakar ketika waktunya sudah pas, sehingga berhasil lolos dari para penjaga, dan dengan kecepatan tinggi mereka mencapai tempat Dorothy berada dan menemukan Dorothy yang sedang ketakutan diikat ke kursi dengan bom hidrogen yang menyala. Kapten Zhang yang mengetahui bahwa bom itu dapat menghancurkan segalanya dalam jarak 5.000 km, dan kru itu merasa bertanggung jawab kepada bom yang akan membunuh miliaran orang di bumi. Ketika mereka memiliki kesempatan untuk menyelamatkan banyak nyawa, sehingga mereka menghubungi para penyapu luar angkasa, dan Kapten Zhang mulai berorasi bahwa bom akan jatuh ke bumi membunuh keluarga kalian. Jika kalian ingin selamat, larilah, dan jika kalian ingin menjadi penyelamat, bertempurlah. Dan ketika pesawat Victory keluar dari tempat tersebut dengan dikejar oleh gerombolan penjaga, para penyapu luar angkasa sudah bersiap di depannya, dan perang pun tak dapat terhindarkan. Твою мать! Чуть... Ха-ха! Ternyata masih ada satu pesawat penjaga yang mengejar mereka dan dikemudikan oleh James langsung. Sementara kapten yang menyiarkan semua perbuatan James ke seluruh dunia, dan sekarang semua orang tahu tentang rencana busuknya untuk menghancurkan bumi. Pesawat Victory telah mencapai 5.000 km jauhnya dari bumi, dan James berhasil menangkap pesawat itu untuk mengambil Dorothy. Tetapi dia terkejut bukan Dorothy yang ditemukannya, melainkan bom hidrogen yang ternyata para kru telah membawa bom hidrogen ke pesawat mereka sendiri dan menyimpan Dorothy ke pesawat luar angkasa lainnya sebelum melarikan diri dari tempat tersimpannya bom, dan memutuskan untuk mengorbankan diri untuk menjauhkan bom tersebut dari bumi, hingga akhirnya bom itu meledak bersama kapal Victory, juga James sang penciptanya. Dan seketika saya juga dibuat senang melihat pesawat juga kru Victory selamat. Ternyata mereka telah dilindungi oleh nanobot yang diperintahkan untuk menjaganya. Dan akhirnya semua kru berterima kasih kepada Dorothy. Dunia juga perlahan sembuh dan tanah pun subur kembali dengan kekuatan Dorothy tentunya. Dan dia juga membantu Tai-Ho untuk bertemu kembali dengan putrinya bernama Sunny. Dan mereka mulai kembali dengan aktivitasnya sebagai tukang penyapu luar angkasa bersama Dorothy yang kini sudah menjadi keluarga mereka, plus menjadi tim tempur yang sangat berharga, dan film pun selesai.